Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Ini adalah season yang pertama dan episod yang ke-10, iaitu episod yang terakhir untuk Legacy.tv interview. Dan saya sepatutnya bertemu dengan kawan saya yang lain, tetapi dia ada mengalami masalah yang tidak boleh dielak. Jadi saya akan tutup season 1 ini dalam Legacy.tv interview, iaitu saya akan tidak akan membuat interview, tapi saya akan berkongsi topik tentang tips and tools dalam menjadi pelajar Alkitab. Dan nanti saya berikan sebab dan saya akan beri beberapa tips dan tools. Dan kenapa ini penting bagi saya ialah kerana setiap kita yang menerima Yesus sebagai juru selamat kita, yang kita menjadi Kristian, kita harus menjadi pelajar. Pelajar iaitu murid. Mari saya introduce dia begini. Setiap kita unik dan setiap kita mempunyai personality yang berbeza. Kamu mempunyai personality yang berbeza, saya mempunyai personality yang berbeza, dan juga cara kita belajar ialah berbeza. Ada yang melihat melalui bacaan, melalui pendengaran, melalui picture, melalui movie dan sebagainya. Cara kita belajar itu berbeza juga. Dan begitu juga dengan pemahaman kita. Ada setengah kita apabila untuk cover setengah topik, ada orang sangat senang untuk cover topik itu sebab itu dia senang faham tentang setengah topik. Tapi ada juga orang dia melihat topik yang sama, tetapi dia mempunyai pemahaman yang agak kurang. Jadi dia harus push diri dia sendiri untuk belajar. Dan kita melihat personality kita berbeza, cara kita belajar berbeza, cara kita memahami berbeza. Ini bukan disebabkan salah seorang daripada kita mungkin kurang bijak. Itu bukan point dia. The point kita ialah setiap kita ialah unik. Dan oleh itu apabila saya memberi tips dan tools nanti, saya akan banyak beri tips. Contohnya kalau tips saya beri dalam 11 tips, dan juga dalam tools lebih kurang dalam 12 tools. Dan itu digunakan berdasarkan mungkin karakter kamu berbeza, keunikan kamu, dan cara dia banyak cara yang saya akan share nanti. Tetapi the main point bagi kita ialah kita ingin menjadi pelajar Alkitab. Dan sebagai Kristian kita dipanggil sebagai pengikut Kristus. Christian is Christ follower. Dan itu kita harus keep in our mind. Sebab setiap kali kita memanggil diri kita Kristian, kita harus mengikuti Kristus. Dan kalau kita tidak mengikuti Yesus Kristus, jadi kita tidak lagi menjadi pengikut Yesus. Dan oleh itu agak penting untuk kita mengetahui bahwa apabila kita memanggil diri kita Kristian, kita ialah pengikut Kristus. Dan tujuan kita, walaupun setiap kita unik, tetapi tujuan kita semuanya sama, yaitu ingin mengenali Tuhan Allah kita dengan lebih dalam dan lebih mengenal dia dengan lebih dalam lagi. Dan oleh itu sangat penting untuk kita mengkaji Alkitab. Dan menjadi pengikut sama seperti menjadi murid kalau kita baca dalam Alkitab. Murid-murid Yesus, dan begitu juga dengan pengikut-pengikut Yesus. Dan sebagai murid, kita juga ialah seorang pelajar. We are the students. Dan oleh sebab kita berbeza, kita unik, tetapi kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengenali Tuhan dengan lebih dalam lagi. Oleh itu, setiap kita harus menjadi pelajar Alkitab. Sebab itu saya ingin menekankan bahawa saya ingin menggalakkan kita untuk menjadi, setiap kita sepatutnya pelajar Alkitab untuk menjadi lebih lagi, supaya kamu lebih mendalami lagi tentang siapa Tuhan itu di dalam Alkitab. Dan saya berfikir, apakah banyak cara untuk kita mengenal Tuhan? Ya, kamu harus stop dulu, jangan terus tuduh saya politisme dan sebagainya. Banyak cara untuk kita mengenali Tuhan. Contoh dia dari segi luaran, kita boleh melihat alam sekeliling kita melihat alam semesta dan sebagainya. Kita melihat ciptaan Tuhan secara luaran. Daripada sana juga kita boleh mengenal Tuhan. All these are made for the glory of God. Jadi apabila kita melihat alam sekitar, juga alam semesta, kalau kamu suka belajar sains seperti saya suka belajar sains, dan kamu boleh terkagum dengan kebesaran ciptaan Tuhan dan keindahan ciptaan Tuhan. Dan dari sana kamu juga boleh mengenal Tuhan. Kalau kamu baca dalam buku Roma, itu dipanggil sebagai wahyu semula jadi, natural revelation di sekeliling kita. Dan satu lagi kita boleh cara untuk mengenal Tuhan ialah melihat dalaman kita. Sebab kita dicipta melalui the image of God, melalui rupa dan gambaran Tuhan. Jadi kita juga boleh mengenali Tuhan apabila kita melihat diri kita. Contohnya melalui pemikiran kita, cara kita berfikir, our reasoning, our thoughts, dan juga hati nurani kita, dan conscious dalam bahasa English. Dan kalau kita ada consciousness of God tanpa kita membaca Alkitab contohnya, ataupun tanpa melihat ajaran daripada lain, tetapi kamu sedar yang your conscious say, contohnya kamu mencuri, your conscious says yang kamu mencuri, siapa yang gerakkan hati kamu. Dan hati nurani juga boleh menunjukkan kepada kita apa yang benar, apa yang salah. Dan begitu juga melalui situ kita juga boleh mengenali sebab kita adalah ciptaan Tuhan, jadi kita boleh melihat
pencipta melalui ciptaannya. Sama seperti kalau kita melihat dalam alam sekitar dan juga alam sekeliling dan alam angkasa yang ada bersama dengan kita. Dan begitu juga kita boleh mengenali Tuhan melalui art ataupun seni. Dan melalui seni kita boleh melihat how God is creative dan sebagainya. Dan begitu juga kita boleh mengenali Tuhan melalui pengalaman. Setengah pengalaman mengajar kita bahwa apabila kita pergi balik kepada pengalaman kita yang sebelum-sebelumnya, kita mendapati bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Dan walaupun ini banyak cara yang kita boleh mengenali Tuhan, tetapi dalam Alkitab, sebagai orang Kristian, cara yang paling utama untuk kita mengenali Tuhan ialah melalui wahyunya. Paling jelas ialah melalui wahyu yang datang daripada Tuhan sendiri. Kalau tadi saya kongsikan kepada kita secara luaran, dalam arts, pengalaman dan sebagainya, itu lebih kepada wahyu yang kita dapat melalui apa yang di sekeliling kita dan juga melalui diri kita sendiri dan juga melalui orang lain. Apabila contohnya dalam nucleus of family, kita ada ibu, kita ada bapa, kita sebagai anak dan sebagainya. Daripada sini juga kita boleh melihat Tuhan ialah bapa kita dan ibu ialah ibu yang menyediakan kepada kita. Dan begitu juga Tuhan ada unsur-unsur keibuan. Saya bukan kata Allah ibu, no. Saya cuma mau mengatakan bahawa Tuhan mempunyai karakter seperti bapa dan juga Tuhan mempunyai karakter seperti ibu. Dan apabila kita melihat abang kita, dia juga mempunyai karakter seperti abang kita, our brothers. That's why dalam kitab juga kita memanggil Tuhan Yesus sebagai our brothers. Dan begitu juga apabila kita melihat hubungan kita dengan sesama sendiri, dari sana kita melihat love your neighbor as you love yourself. Dan ini perkara yang secara sekeliling kita, tetapi cara yang paling utama untuk kita mengenali Tuhan ialah melalui wahyu yang diturunkan oleh Tuhan sendiri. Dan sebagai Kristian, kita percaya bahawa wahyu itu datang daripada Alkitab itu sendiri. Dan banyak perkara yang saya boleh ceritakan tentang Alkitab. Ada kajiannya sahih, bagaimana kita boleh beroleh Alkitab dan sebagainya. Tapi itu bukan topik yang saya kongsikan pada hari ini. Sebab saya mau kongsi tentang tips dan juga tools. Dan kalau untuk mengetahui tentang sejarah Alkitab, mungkin kamu boleh bertanya dalam komen di bawah. Kamu boleh komen di bawah dan di sana mungkin saya boleh buat live untuk menjawab soalan-soalan kamu. Tetapi apa yang saya coba terangkan kepada kita ialah Alkitab, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita, ialah Alkitab yang tertulis untuk kita mengenali firman yang hidup. Firman yang hidup ialah Yesus Kristus. Dan inilah firman yang tertulis. Melalui firman ini kita boleh mengenal firman yang hidup. Dan apabila kita mengenal firman yang hidup, kita juga berkeinginan untuk membahati dan juga mengkaji dan juga belajar tentang firman yang tertulis. Dan Tuhan menyatakan diri dia dengan lebih jelas. Allah ialah Bapa kita, Allah ialah Roh Kudus, Allah ialah Tuhan Yesus Kristus, anak Allah. Dan dari sini kita beroleh kebenaran, beroleh doktrin, beroleh teologi dan juga worldview, Christian worldview yang kita ada, yaitu melalui Alkitab. Dan persoalan bagi video kali ini adalah, apakah tips yang saya boleh kongsikan kepada kita untuk membaca dan juga mengkaji firman Tuhan? Dan apakah tools yang kita boleh gunakan untuk membaca dan juga mengkaji firman Tuhan dan mendalami firman Tuhan dengan lebih jelas lagi? Mari saya kongsikan tips dahulu, okay? Tips. Alright, ada banyak tips di sini. Seperti saya katakan tadi, kamu tidak perlu lakukan semuanya, tetapi saya kongsikan sebanyak yang boleh. Ada juga tips-tips yang lain yang tidak dinyatakan di sini. Mungkin ada juga yang tidak dinyatakan di sini. Tapi ini yang saya dapat fikirkan pada hari ini tadi, tentang tips yang saya boleh kongsikan kepada kita. Do not be overwhelmed. Jangan rasa terbeban kalau kamu tidak melakukan semua ini. The paling penting untuk membaca dan juga mengkaji firman Tuhan, paling basic ialah membaca firman Tuhan terus. Baca firman saya, itu pun sudah memadai. Tetapi kalau kamu mau menjadi student of the scripture, menjadi pelajar Alkitab, kamu boleh mendalami dia dengan lebih dalam lagi. Dan mari saya kongsikan tips. Tips yang pertama ialah sangat-sangat penting. Tips yang pertama sangat-sangat penting, yaitu you must pray to God and ask the Holy Spirit to lead you. Berdoa kepada Tuhan dan minta Roh Kudus untuk mengajar kamu, untuk memimpin kamu apabila kamu membaca Alkitab. Kenapa ini penting? Kerana di dalam Alkitab sudah mengatakan bahawa, contohnya kalau kita baca dalam 2 Petrus ayat 2 Petrus bab yang pertama ayat ke-20 hingga ke-21. Saya bacakan dalam bahasa English sebab ini Alkitab yang saya biasa gunakan. Above all, you must realize that no prophecies in scripture ever came from the prophet's own understanding or from human initiative. No, those prophets were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. Daripada sana kita mendapati bahawa penulis
Alkitab, terutama sekali dalam Perjanjian Lama, disebabkan ini dikatakan tentang prophet, ianya ditulis berdasarkan oleh bimbingan oleh Roh Kudus. Mereka masih lagi menulis menurut personality mereka sendiri. Masih ada lagi kalau kamu baca dalam surat Petrus, ada personality Petrus di sana. Kalau kamu baca buku Roma dan juga Timotius, di sana kamu juga melihat personality Paulus dan banyak lagi ayat-ayat firman yang lain. Ianya masih lagi mengekalkan personality orang itu. Tetapi apabila dimasukkan dengan leading by the Holy Spirit, melalui diilhami oleh Roh Kudus, ini menyatakan bahwa apa yang mereka tulis itu datangnya dari ilham yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan kalau firman ialah penulisan yang datang daripada Roh Kudus, dan Roh Kudus yang membimbing dan juga membawa mereka untuk menulis firman ini. Jadi orang yang kita patut tanya ataupun orang yang patut kita minta bimbingan ialah Roh Kudus sendiri. Dan Roh Kudus, kata Yesus, ialah Spirit of Truth or Spirit of all truth. Dan jika Roh Kudus ialah the Spirit of Truth dan Spirit of all truth, jadi lebih baik kita minta, this is very basic, minta kepada Tuhan, pray to God, dan meminta supaya Roh Kudus memimpin kita apabila kita membaca Alkitab. Contohnya apabila saya membaca Alkitab, doa saya tak berapa panjang lah. Doa saya cukup untuk mengatakan bahwa Tuhan, saya ingin mengenalimu dengan lebih dekat lagi. Tuhan bimbing saya untuk membaca firman dan tunjukkan saya tentang perkara yang saya harus ubah dalam kehidupan saya, dan biarlah saya terus menerus mencintai Engkau dan mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus saya telah berdoa. Dan begini juga simple apabila kita berdoa, ini untuk menunjukkan kepada kita yang membezakan antara apa bezanya antara baca buku-buku yang biasa dengan membaca firman Tuhan. Baca buku biasa adalah ini tak perlu berdoa lah. Tapi kalau kamu mau berdoa untuk membaca buku biasa-biasa begini, boleh terpulang kepada kamu. Tetapi kita ingin melihat bahwa firman Tuhan itu ialah firman yang special. The word of God is special. Dan untuk kita mengenali firman Tuhan dengan lebih dekat lagi, sebabkan firman ialah diilhami oleh Roh Kudus, lebih baik kita minta bimbingan daripada Roh Kudus untuk mengajar kita. Dan daripada sana Roh Kudus akan membimbing kita untuk melihat Yesus dalam seluruh firman. Yesus berkata dalam Matius, mungkin bab yang kelima, mengatakan bahwa kamu setiap firman yang dituliskan tidak akan hilang ataupun tidak digenapi, dan setiap itu akan digenapi, dan Yesus datang untuk menggenapi setiap firman Tuhan. Dan semuanya Yesus mengatakan kepada orang Farisi, kamu membaca Alkitab dan kamu mencari sesuatu dari Alkitab, tetapi tanpa kamu tidak sedari firman itu sebenarnya menunjukkan tentang aku, menunjukkan tentang Yesus. Dan the point daripada sana ialah firman ialah diilhami oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan sentiasa membawa kita kepada Yesus Kristus. Dan ini sangat penting. Tips yang pertama tadi, pray to God and ask for the Holy Spirit leads. Number 2, yang kedua yang kita harus perhatikan ialah mindset. Mindset is sangat penting. Cara kita berfikir. Mindset. Saya guna ayat Inggeris saja. Mindset kamu at least ada 2 perkara yang paling penting dalam mindset. Yang pertama ialah kamu harus jadi curious. Kamu harus ingin bertanya sesuatu. You want to be curious. And when you become curious, kamu juga jangan hanya curious bertanya sesuatu, tapi tidak mencari penyelesaian, tidak mencari jawapan kepada apa yang kamu tanya. Banyak orang saya jumpa, mereka banyak soalan, tapi mereka tak mencari jawaban kepada soalan mereka. Tapi apa yang saya kata dengan kita ialah mindset. Yang pertama ialah curiosity. Curious kita apabila kita cuba mencari tanda tanya yang kita ada, dan pada masa sama juga kita harus from curiosity to action. Daripada curiosity pergi kepada bertindak ataupun melakukan sesuatu. Kamu bertanya soalan dan pada masa yang sama cari juga jawapan kepada soalan itu. Jangan hanya paralyzed by your question. If you have to become curiosity, you must also try to find answers. Dan yang kedua yang kamu boleh yang kedua dalam mindset ialah teachable. Teachable sangat-sangat important. Kamu harus menjadi orang yang senang diajar. Dan apabila kamu membaca Alkitab, kamu meminta Tuhan mengajar kamu. Dan bukan hanya mengajar kamu, but from teachable, you must go from teachable to changeable. Kamu harus juga boleh diubah. Kehidupan kamu juga boleh diubah. Bukan hanya ditegur, tetapi diubah oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saya katakan 2 tadi kan. Yang ketiga ialah komitmen. Komitmen sangat-sangat penting dalam kita membaca dan juga mengkaji Alkitab. Komitmen sangat penting kerana ada masanya Alkitab yang kita baca, petikannya
sangat tidak relevan pada kamu pada masa itu, pada pendapat kita juga. Dan apabila kamu ada komitmen, kamu terus menerus mengkaji, membaca dan mengkaji firman Tuhan, walaupun ada masanya kamu masih lagi ada tanda tanya, kamu tidak memahami dan kamu tidak mendapati bahwa ini macam tidak relevan dalam kehidupan kita, jangan skip Alkitab. Itu yang saya mau sampaikan. Apabila kita ada komitmen, terus baca terus kaji terus. Ini yang kami lakukan dalam Bible study, dipanggil sebagai Dark Down Deep Bible Study. Kami mengkaji firman Tuhan daripada bab ke bab, dan kami meneruskan, termasuk juga bab yang mungkin tidak berapa menarik, tetapi kami kajikan juga kerana we want to be more committed. So mindset sangat penting. Be curious, teachable, curious kemudian melakukan action, teachable, kemudian you also want to be changeable, dan yang ketiga is commitment. Just go through the scripture no matter what. You want to be more committed Christian. Biasa minum dulu. Yang ketiga adalah saya panggil sebagai holy ground. Dan holy ground ini mengingatkan kita apabila Musa pergi, apabila Tuhan bercakap daripada burning bush dalam kitab Keluaran. Tuhan berkata kepada Musa, tanggalkan tali kasut kamu kerana kamu sekarang berada di holy ground. Sekarang kamu berada dalam tanah yang suci, tempat yang suci. Dan bagaimana tempat itu menjadi suci, holy ground, bukan disebabkan tempat itu suci. Kadang-kadang kita cakap Jerusalem adalah tempat suci. Tidak, Jerusalem bukan tempat suci. Ataupun ada yang mengatakan bahawa tempat ini suci dan bilik ini suci, rumah ini suci, tempat ini suci. No, there is no such thing. Apa yang menjadikan sesuatu itu suci ialah di mana ada kehadiran Tuhan. Where is that the presence of God, there is holiness. Dan apa yang saya katakan dengan find holy ground ialah kamu ingin mencari tempat di mana kamu boleh mengenali Tuhan, di mana kamu berjumpa dengan Tuhan. Find a place where you can call it holy ground or holy room or holy place. Ini bukan tentang tempat kamu, walaupun tempat kamu itu sangat penting juga lah, bagilah tempat itu bersih sedikit, kemaskan apa yang patutlah kan. Tetapi apa yang saya katakan holy ground ialah apabila kehadirat Tuhan itu ada bersama dengan kamu. Contohnya kamu boleh cari tempat yang quiet ataupun comfortable. Sebabkan saya sendiri tinggal di rumah ini, jadi di mana tempat saya adalah holy ground, di mana tempat saya membaca Alkitab. Mungkin bagi kamu dalam bilik ialah tempat di mana kamu boleh membaca Alkitab. It's okay, make it holy ground. Begitu juga kalau kamu ada tempat yang sunyi macam ada store dan sebagainya, kamu convert dia kepada prayer room, sama seperti prayer wall something. Jadi apa yang kamu lakukan adalah kamu buat tempat itu ataupun kursi dekat sofa bilik tamu, kamu jadikan tempat itu untuk tempat kamu membaca Alkitab. Ini sangat penting. Cari tempat yang quiet and also place that is also comfortable. And timing juga penting. Cari masa ataupun tempat di mana dua masa yang saya boleh cadangkan. Yang pertama ialah early morning, sangat-sangat penting. Awal kamu bangun daripada tidur, terus membaca Alkitab. Jangan baca social media. Okay, that is a bad behavior. Baca Alkitab ataupun awal pagi, ataupun kamu mungkin tengah hari. Masa berehat, masa tengah rehat, kalau orang pergi makan, masa di tempat kerja orang pergi makan, kamu pergi ke kantin baca Alkitab. Ataupun ada yang lebih kepada jenis yang malam, macam saya baca waktu malam, dan nanti saya akan share tentang audiobook. Saya juga mendengar apabila saya pergi jogging keluar. Dan whatever it is, you want to find place that is what I call holy ground, di mana tempat kamu berjumpa dengan Tuhan. Tempat itu haruslah quiet dan juga comfortable, dan timing in the early morning or any peaceful time or any evenings yang sesuai bagi kamu. But find a time to read the Word of God. Find your holy ground where you meet our God through the Scripture. Dan tips yang keempat yang saya boleh share dengan kita ialah Bible translation. Wow, this is sangat-sangat important. Bible translation is sangat-sangat important kerana setiap kita mempunyai bahasa yang berbeza, dan kita memahami bahasa yang berbeza, dan juga cara level pemahaman kita. Jangan kecil hati apabila orang kata level pemahaman kamu agak rendah. It's okay, jangan kecil hati. Jangan jadi kecil hatilah sebab kamu ingin menjadi pelajar Alkitab. Jadi Bible translation ini sangat-sangat penting. Dan let me share with you guys, ada three basic types of Bible. Let me share with you guys. Number one is about words for words translation. Word for words. Words for word maksudnya dia akan translation baku. Kalau kita cakap duduk di kursi, dan translation dalam English ialah sit
at the chair. So jadi word to word is something yang terjemahan translation Alkitab ataupun terjemahan Alkitab yang lebih kepada kalau ini dalam bahasa asalnya dia terus translation setepat yang boleh, dan ini dipanggil sebagai word for words translation ataupun dipanggil sebagai formal equivalent. Dan ini kamu boleh study lagi dengan lebih dalam. Contohnya dalam King James version King James version apabila kamu membaca itu menggunakan English Royal English ataupun English macam Shakespeare punya English. Dan bagi saya seorang Iban yang tinggal di Borneo di Sarawak, dan bahasa saya lebih kepada Iban dan juga bahasa Malaysia dulu. Sekarang saya tambah English lah, tapi dulu saya tak sangat bahasa English. Jadi apabila saya baca King James version, ianya jadi lebih sukar kerana this is not my types of language. So ini dipanggil sebagai words for word translation. Dan another translation yang dipanggil sebagai thought for thoughts translation. Thoughts for thoughts translation ataupun dipanggil sebagai dynamic equivalence translation. Dan ini dia mau membawa firman itu membawa kepada maksud dia yang kalau tadi words for words dia lebih kepada baku tepat-tepat yang mungkin, tapi thoughts for thoughts dia translation satu perenggan itu untuk memberi penerangan yang jelas lagi untuk kita fahami. Ya, lebih kurang macam mungkin saya boleh buat satu lagi video tentang ini. Dan another one is fair phrase yang thought for thoughts tadi kita boleh guna contohnya dalam NIV, New International Version. Dari sana kamu boleh, kalau English kamu tidak berapa awesome dan English kamu juga ada advance sedikit, kalau kamu baca dalam New International Version is much easier for you to understand. But another translation yang lebih easier but at the same time a bit dangerous iaitu fair phrase. Fair phrase ialah seperti The Message yang ditulis oleh satu orang yang bernama Eugene Peterson. Fair phrase ialah dia menggunakan bahasa pasar ataupun menggunakan bahasa yang modern pada masa sekarang. Mungkin ini saya boleh buat satu lagi video tentang ini sebab saya tak mau bagi kita berat sangat tentang ini, sebab saya mau share tentang tips dan tools untuk menjadi pelajar Alkitab. Dan untuk ini kalau ada soalan, kamu boleh komen di bawah, dan mungkin saya boleh buat satu lagi video tentang translation ini, types of translation. Ada juga translation yang tidak bagus, iaitu translation yang The New World Order punya translation. That one is a worse translation. Fair phrase juga ada yang tidak suka membaca The Message. Ada yang mengatakan bahawa ini fair phrase ini datang daripada roh jahat dan sebagainya. Whatever people think about that, but you must be careful dan you must understand. Kalau kamu ada Alkitab bersama dengan kamu, setiap Alkitab akan ada note to readers dan juga introduction to firman Tuhan itu. Dari sini mereka mengatakan tentang bagaimana mereka translation, apakah kesukaran, cabaran dalam mereka translate Alkitab, dan apakah istilah yang mereka gunakan, semuanya ditulis ini. Jangan kamu skip nih, kamu baca, okay? Baca. Dan di sana juga kalau kamu memiliki Alkitab NLT, New Living Translation, dia akan menjelaskan dengan lebih dekali apa itu yang dimasukkan dengan thoughts for thoughts dan juga words for words translation, either formal equivalence or dynamic equivalence, apa yang terjadi di sana. So, okay, Bible translation. Jadi, apakah translation yang sesuai bagi kamu? Saya tidak tahu apa yang sesuai bagi kamu, terpulang kepada level of your understanding of English. Saya akan share daripada English dulu. Okay, one of the Bible yang saya baca, yang first time saya baca apabila saya baca dalam bahasa English, ialah The Gideon Bible. Itu Alkitab saya curi lah. Sebelum tu memang saya curi Alkitab tu agak pelik. Okay. Pada masa tu saya bukannya Kristian, bukannya orang Kristian sangat lah. So saya curi dalam banyak perkara yang saya curi Alkitab. Okay, saya curi Alkitab Gideon. Okay, saya baca Alkitab Gideon dan saya boleh memahami kitab Gideon. Tapi lama-kelamaan saya tukar kepada translation yang berbeza. Selepas saya bertobat, saya tukarkan kepada Good News Bible. And Good News Bible is sesuai sebab Good News Bible ialah Bible English untuk kanak-kanak sepatutnya. Dan disebabkan English ialah bukan bahasa yang saya gunakan apabila di tempat saya membesar, English is not my language. Jadi pada masa itu saya baca Good News Bible. So Good News Bible is, I suggest you guys, kalau boleh baca Good News Bible, is a easy language. Begitu juga kamu boleh baca dalam translation ini yang dipanggil sebagai the Contemporary English Version, CEV. Dan CEV ini saya beli masa book fair. So English yang dia gunakan ialah juga English yang sesuai untuk kanak-kanak dan juga untuk teens.
yang mungkin English dia tak berapa sangat, tapi dia gunakan bahasa yang senang untuk kita pelajari. So TEV is sangat sesuai. Begitu juga kemudian saya beralih kepada translation NLT, New Living Translation. Dan New Living Translation ialah translation yang New Living Translation ialah translation yang my favorite, dan ini saya gunakan untuk saya reading Bible apabila saya membaca Alkitab. Dan begitu juga NIV juga sesuai untuk kita baca. Okay. Dan untuk reading, untuk membaca, maksudnya apabila kamu bukan untuk Bible study, kalau bukan untuk Bible study, saya cadangkan kamu baca paraphrase juga. Tapi jangan hanya bergantung kepada paraphrase. Contohnya paraphrase ialah ini. Okay, mari saya share lagi dengan NIV, New English and New International Version. New International Version is quite interesting. Dan ini ialah Alkitab yang saya perolehi, saya cari dan saya dapat peroleh ini. Dan this is quite interesting sebab mereka tidak meletak verse. Mereka tidak letak verse dan juga tidak meletakkan bab keberapa. Sebab Alkitab memang ditulis begini sepatutnya. Alkitab tidak ada bab dan juga tidak ada verse. Itu hanya ditambah supaya kita senang mencari rujukan. Nanti kalau saya tanya kamu pergi ke dalam firman ini kamu tak tahu. Kalau saya bagi rujukan, contohnya Yohanes bab yang ke-6 ayat ke-13, jadi kamu boleh cari. Tetapi pada asalnya Alkitab tidak ada bab dan juga tidak ada nombor. Dan ini sesuai untuk kamu baca sebabnya tidak ada nombor, dan ini sesuai untuk kamu just baca, untuk take the big picture of the word of God. Begitu juga, kembali balik kepada paraphrase tadi. Paraphrase ialah contoh dia macam the message. The message. Ada yang tidak suka dengan the message, tetapi bagi saya ini sesuai untuk kamu baca. Sebab English yang dia gunakan ialah English yang English zaman modern, dan juga ini ialah English dalam American English, and this is quite easy to understand, and there something strange juga lah pasal translation dia, but this is what we call paraphrase. Dan salah satu lagi yang saya paling suka tentang translation ialah The New Testament in Modern Language by J.B. Phillips. Dan J.B. Phillips ialah sama juga seperti Eugene Peterson. J.B. Phillips ini dipanggil sebagai paraphrase, dan dia mengolahkan dalam bahasa yang lebih lagi senang untuk kamu pelajari. Dan the point yang saya mau share dengan kita di sini ialah apa saja translation yang kamu gunakan. Contohnya ada kawan saya yang menggunakan terjemahan baru, yaitu daripada Indonesia. Dan bagi saya tidak biasa dengan bahasa Indonesia, dan jadi saya guna Alkitab versi Borneo. Alkitab versi Borneo ialah salah satu translation bahasa Malaysia yang saya sangat-sangat minat. Dan the point tentang tips tentang Bible translation ini ialah apa saja translation yang kamu gunakan, cari translation yang senang untuk kamu faham. Ada orang hanya menggunakan King James Version only, but for me you must look at the richness of bagaimana firman ini diterjemahkan. Lihat the richness of that. Ada positifnya, ada negatifnya tentang setengah terjemahan. Dan semakin banyak terjemahan yang kamu guna, semakin banyak lagi yang kamu tahu. Sebab Alkitab asalnya ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan ada juga Aramaik. Tetapi ini bukan bahasa kita. Jadi untuk kita memahami dengan lebih dekat lagi, kita ingin translate ya dalam bahasa yang kita mudah fahami. Yang poin yang keempat ialah, tips yang keempat ialah cari Bible translation yang sesuai dengan level pemahaman kamu. Jangan kecil hati, just mula daripada yang simple dahulu. Dan yang kelima ialah, agak panjang hari ini. Yang kelima ialah dengar audio, Bible audio. Dan bagi kamu yang restless, yang tidak suka duduk dan baca, tapi baca itu paling penting lagi. Tetapi kalau kamu tidak suka membaca sangat, saya galakkan kamu baca, biar habit itu muncullah dalam kamu membaca. Tapi kalau tidak, kamu juga boleh gunakan audio Bible. Dan bagi saya baca Alkitab, pada masa sama saya juga dengar audio Bible. Dengan cara ini saya boleh belajar dengan dua cara, melalui pendengaran dan melalui penglihatan dan juga pemahaman. Dan audio Bible yang saya ingin suggest dengan kita ialah The Bible Experience. Itu daripada Today's New International Version, TNIV. The Bible Experience ialah, kamu cari dekat YouTube, The Bible Experience. Begitu juga kalau kamu suka dengan bahasa Indonesia, mereka juga ada buat satu, ini kamu boleh cari Alkitab Suara. Alkitab Suara. Kalau kamu suka dengan Sydney Sydney. Kalau kamu suka artis Indonesia, dia juga ada terlibat dalam projek Alkitab Suara ini. Saya tak minat sangat dengan
Okay, lagu. Alright, The Bible Experience, saya punya suggestion. Yang kedua ialah Alkitab Suara, itu dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga ialah kamu pergi guna apps, aplikasi Bible.is. Dan dari sana juga mereka ada buat audio Bible. So, another tips you can do is guna audio Bible. Yang keenam ialah kamu guna Bible apps, Bible aplikasi. Yang ini saya tak berapa recommend. Bagi saya, apps kadang-kadang boleh buat distraction. Tetapi, memandangkan ini tips, tidak semestinya sesuatu yang saya senang. Ini hanya bagi tips dengan kamu. Bible apps, dan Bible apps ni kamu boleh download dalam phone kamu, dan juga kamu boleh cari. Bible apps ni juga boleh membantu kamu banyak perkara. Mereka juga ada komentari, ada audio Bible dan sebagainya. So, bagi yang berminat dengan Bible apps, gunakan Bible apps. Dan nanti saya recommend lagi lah dalam tools, sebab saya sangkakan Bible audio dan juga Bible apps ni sebagai tools. Yang keenam juga, tips saya ialah start reading with the New Testament first and then the Old Testament. Baca dalam perjanjian baru dahulu, barulah kamu membaca dalam perjanjian lama. Kerana sebagai pengikut Kristus, pertama kita ingin membaca tentang siapakah Yesus Kristus, dan melalui ini kita baca dalam New Testament supaya kamu boleh memahami the big picture of the Word of God. Baca the New Testament dulu, baca perjanjian baru dahulu. Kemudian barulah kamu baca dalam perjanjian lama. Barulah ini make sense pada pendapat saya. Kalau kamu bermula dalam perjanjian lama, you don't see the big picture. So pada pandangan saya, macam ni, kamu baca dalam perjanjian lama, perjanjian baru dahulu. Selepas habis perjanjian baru, kamu pergi dalam perjanjian lama. Dan next time kalau kamu mau baca lagi, kamu boleh mula dalam perjanjian lama, kemudian pergi ke perjanjian baru. Tapi kalau kamu baru mula untuk membaca dan juga mengkaji Alkitab, pergi kepada dalam perjanjian baru dahulu, barulah kamu pergi ke perjanjian lama. Kenapa ini penting? Sebab and then the Word of God can be make sense more. Sebab in the end of the day, the Word of God is tentang kedatangan Yesus Kristus, iaitu tentang siapa Yesus Kristus, dan semuanya digenapi oleh Yesus Kristus. Oleh itu kita ingin mengenal siapa Yesus Kristus dahulu, dan apabila kita pergi lihat perjanjian lama, everything will make sense. Dan kalau kamu baca untuk kali yang ketiga, empat, yang kelima, dan kamu boleh bermula daripada perjanjian lama. Tapi if you want to do first time reading, you must read the New Testament first, then the Old Testament. Yang ke-8, panjang ni. Yang ke-8 ialah use Bible reading plan. Use Bible reading plan. Contoh Bible reading plan. Untuk tahun ni saya tak guna Bible reading plan, tetapi untuk tahun-tahun lepas saya guna. Contohnya kalau saya baca Yesaya. Dalam Yesaya ada this is what we call Bible reading plan. Dalam ada yang dalam reading plan yang dalam 1 tahun, mungkin dalam 3 hingga 4 bab yang kamu baca setiap hari. Dan kalau habis 1 tahun, kamu habis Alkitab dalam masa 1 tahun. Dan this is quite interesting. Dan kalau kamu mahu resource tentang Bible reading, ini boleh bagi kamu, push kamu untuk buat disiplin. Dan kamu tak perlu lagi tercari-cari, saya mau baca apa hari ini, kan? Jadi kalau kamu ada Bible reading plan, kamu sudah ada plan yang kamu boleh gunakan terus apabila membaca Alkitab. Dan kalau kamu pergi ke Ligonier website, iaitu website yang diasaskan oleh R.C. Sproul, daripada sana juga mereka ada bagi beberapa reading plan yang kamu boleh guna. Mungkin saya akan share ini ke dalam komen ataupun caption dalam video ini. So use Bible reading plan. And number 9 is that join Bible study. Wow, this is very important. Join Bible study. Kami ada Bible study, saya dan kawan-kawan saya yang lain, kami ada Bible study every week, dan sekarang sudah 170 lebih, 76 ke 77 minggu kami buat Bible study. Daripada 2 tahun yang lepas, kami bermula daripada buku Kejadian, dan sekarang sampai ke hujung 2 Raja-Raja, iaitu next week, minggu hadapan kami akan belajar bab ke-25 daripada bab yang terakhir dalam 2 Raja-Raja. Dan kenapa saya galakkan kamu, ini saya masukkan dalam tips dalam join Bible study, ialah apabila kamu mengkaji Alkitab sendiri, membaca Alkitab sendiri, kamu akan beroleh wahyu, ataupun kamu akan beroleh pengetahuan tentang apa yang kamu baca, dan Tuhan boleh membimbing kamu untuk apa yang sesuai pada kamu hari itu. Tetapi kalau kamu join Bible study, kamu boleh mendengar
respon ataupun pendapat daripada orang lain juga. Dan ini sangat penting kerana kalau kamu hanya belajar sendiri, yang kamu dapat hanya satu kali saja. Tapi kalau kamu buat Bible study, join Bible study dengan yang lain, kamu share pendapat kamu share apa yang kamu perolehi dalam kitab, dan kamu juga mendengar daripada orang lain, kamu akan jadi macam satu buku tu dia panggil sebagai 10x. Kamu boleh belajar dengan lebih mendalam lagi. Sebab kalau kita sendiri ada bias kita sendiri. Tapi kalau kita mendengar daripada respon dan juga Bible study daripada orang lain, kamu akan beroleh lebih lagi maklumat ataupun firman Tuhan. Kamu boleh mendalaminya dengan lebih dalam lagi. Dan kalau kamu mau join Down Deep, iaitu our Bible study every week, kami lakukan dalam setiap Kamis. Kalau kamu mau join, boleh beritahu dengan saya, dan saya akan bawa kamu ke dalam kawan-kawan kami juga yang lain. So you join Bible study. Number yang ke-10 ialah, yang ke-10 ini penting juga, sangat-sangat penting juga. Kamu kena guna notebooks ataupun use notebooks or use journal for you to write down your thoughts, write down your reflection, write down your question. Apabila kamu baca Alkitab, kamu tulis apa yang kamu dapat. Dan kalau kamu lihat, ini nota saya. Dan nota saya ini dipenuhi dengan banyak tulisan-tulisan. Dan sebabkan saya juga mengkaji dalam Injil Matius, saya juga banyak yang saya pelajari. Dan ini nota yang saya tulis. Soalan, reflection, thoughts ataupun something come to my mind apabila saya membaca Alkitab, saya tuliskan dalam buku nota saya. You want to have notebooks and also you want to have journal. Ada orang guna phone, dan pada pendapat saya phone itu, you see, there is something about writing. Writing, you write, you can remember more than just recording dan sebagainya. So, having a useful notebooks and journal. Dan yang ke-11, saya rasa banyak lagi idea yang saya boleh share dengan kita, tapi saya share yang ke-11. Ini saya tak berapa buat, tetapi saya rasa ini mungkin bagi orang lain ianya bermanfaat, iaitu you share your insight, you share what you have found from the scripture dalam social media. Kalau dulu saya mengkaji Alkitab dan saya tulis dalam blog saya, iaitu www.richardangelus.me. www.richardangelus.me. So itu saya tulis dalam blog saya. Tapi ada orang juga share dalam social media. It's okay. Katakan kamu baca hari ini tentang Yohanes bab yang pertama. Katakan kamu baca Yohanes bab yang pertama, kemudian kamu mendapat sesuatu, ini juga mungkin boleh memberkati orang lain. Jadi apa yang kamu gunakan juga, kamu boleh share insight to other people. Dan dari sana mungkin kamu boleh memberkati orang lain, dan pada masa sama orang juga mungkin akan respon dengan firman yang kamu baca pada hari itu. Dan dengan ini kamu boleh memahaminya dengan melalui perspektif orang lain juga. So there are a lot of ways, tips yang saya boleh share dengan kamu. Biar saya ulang balik. Ini tips yang 11 sudah. Yang pertama ialah pray to God and ask for the Holy Spirit leads. Number 2 is that you need to change your mindsets into be curious, teachable, and also committed. And number 3 is that find your holy ground. Number 4 is find a suitable Bible translation. Number 5 is use audio Bible ataupun Bible audio. Number 6 is use Bible application. Number 7, start with the New Testament first and then the Old Testament. Number 8, use Bible reading plan. And number 9 is that join Bible study. And number 11 is that use notebook or journal for you to write down your thoughts, reflection, and question. And number 11, share your insight on social media. In that way, these are tips that I can share with you guys. Let us go to tools. Alright, masih boleh bertahankan ke orang? Okay, saya boleh ni sampai 2 jam. Tapi tak apa. Let us go to tools. Apakah tools yang boleh digunakan untuk kamu memahami firman dengan lebih mendalam lagi? Dan tadi saya share tips, dan sekarang saya mau share tentang tools yang kamu boleh guna, alat-alat ataupun bantuan yang kamu boleh gunakan untuk memahami Alkitab dengan lebih dalam lagi. Saya ulang yang 3 tadi. Yang 3 tadi termasuk dalam tips, tapi ianya juga sebagai tools. Yang pertama ialah audio Bible. Audio Bible sangat-sangat penting, especially kalau kamu mau exercise, kamu pergi keluar exercise, kamu dengar audiobooks. Selain daripada dengar lagu, dulu saya suka dengar lagu Eminem. Sekarang saya tukar kepada either audiobooks ataupun audio Bible. So use this audio Bible to go for exercise. Ataupun apabila kamu tengah membersihkan rumah, hari itu saya sangat-sangat efektif. Saya bersihkan rumah dan pada masa sama saya dengar audiobooks. So powerful. Dan begitu juga kalau kamu tengah driving. Bagaimana Brian Tracy mengajar kita begini. Brian Tracy says, turn your car into portable university. What he means is that you change your driving
time, not just to waste listening to radio ataupun any other song dan sebagainya. You change it, you listen to audio books, and what I'm suggesting to you is listen to audio Bible in your car. And in 1 week kalau kamu guna car kamu, it's about few hours, and that few hours, don't just waste your driving time. Listen to audio books or audio Bible. So you can use this tool, audio Bible. Number 2 is that you can use Bible apps. Seperti apa yang saya share tadi. For me, I use AVB, Kitab Versi Borneo punya apps. Dan some people use YouVersion. I think that is also beneficial. But I'm not so much about apabila saya membaca dan juga study Alkitab. Saya more to tradition, okay? Tapi bagi kamu yang suka guna Bible apps, I suggest to you use YouVersion. You also can use Bible.is. You also can use, kalau kamu lebih advance, kamu boleh guna Greeks and Hebrew Interlinear Bible. What I mean by interlinear is that sebelah sini lah English, contohnya sebelah ini Greek, dan dari sana kamu boleh compare ataupun kamu boleh buat lagi linear yang lain. From there kamu boleh compare translation, apakah maksud yang sebab dalam bahasa Greek dan juga bahasa Hebrew, contohnya Hebrew, satu perkataan dalam bahasa Hebrew boleh membawa maksud lebih daripada yang lain. Sebab itu kita banyak translation, sebab Hebrew is a rich word. For example, perkataan love is about agape love, and also eros love, and there are a lot of other types of love. Tapi dalam bahasa English kita tukar kepada love saja kan. But dalam bahasa Hebrew dia banyak words yang digunakan untuk menunjukkan one word dalam bahasa Hebrew boleh berbagai maksud. Sebab itu apabila kamu ada Bible apps, kamu boleh memahami. Contohnya kalau kamu advance lagi, you use Greeks and Hebrew Interlinear Bible. Right, itu about Bible apps. I think it's beneficial kalau kamu betul-betul mau guna Bible apps. Tapi bagi saya ianya akan become distraction. Terutama sekali saya lah secara personally. But if you are the kind of people who can use Bible apps, I think it's easier. I think it's also cheaper. You don't need to buy books. But at the same time, it's affordable. You can bring it anywhere. But for me, saya jenis yang traditional sikit. I'm more to books sebab I think more solid lah pada pendapat saya. But that is just my opinion. Number 3 is that what you can do is that you use Bible reading plan. Like I said just now, saya akan share dengan kita dalam Ligonier website, mendiang R.C. Sproul, dia punya staff dan people, pastors yang lain, mereka ada buat satu compilation which Bible reading plans that you can use. Either you want to read the whole Bible in 1 year, or you just want to read the New Testament in 1 month, or there are a lot of plans that you can use. Plans will keep you disciplines, right? Tapi sekarang saya tak guna lagi Bible reading plan because for me, I know saya ada momentum saya sendiri sebab I have been using it for many years, but now saya sudah ada momentum saya sendiri. But for you, if you want to become a beginner, you want to do something that can discipline you, use Bible reading plan. And number four is sangat especially kalau kamu mengajar dalam Alkitab, especially when you're pastors, when you want to preach di gereja, you need to have Bible commentaries. Bible commentaries juga kamu boleh dapat dalam website. Seperti apa saya cakap tadi, saya lebih kepada tradition. So let me share with you guys some of my Bible translation that I love. Oh no, saya hanya ada 2. One of my Bible translation, Bible commentary that I love, my favorite is this. The Bible Speaks Today. The Bible Speaks Today, published by IVP Interversity Press, dan for New Testament the series editor ialah mendiang John Stott, is one of the writers that I love, Christian writer that I love. I love this. Saya suka dengan Bible Speak Today's commentary sebabkan this kind of commentary it can give you daripada apakah apa yang dikatakan dalam firman, what are the text says, and then second layer ialah how we want to apply this firman ini ke dalam kehidupan kita, dan juga how this firman ini can bring us into the things around us, community dan sebagainya. I love Bible Speaks Today. This is the commentary yang I really recommend for you guys to use. Another one is, my favorite is from Jesse Ryle, Bishop Jesse Ryle. Dia buat expository thoughts. And this one is quite interesting. Expository thoughts on the New Testament yang dia ada, Jesse Ryle. This also is very simple commentary. Ada juga commentary yang lain yang saya tak bawa dan saya tak bawa turun. Whatever
Bible commentary yang kamu ada, try to find Bible commentary yang easy to understand and also is beneficial for you to bring around. And cara saya guna Bible commentary ialah saya tak guna Bible commentary first apabila saya buat Bible study. First apabila saya buat Bible study, personal Bible study, saya baca firman itu dan saya baca translation yang lain. Dan daripada sana saya cari apakah key point dalam firman ini, dan apabila semua itu sudah siap dengan point dan juga application, barulah saya pergi kepada commentary. Kalau kamu orang yang berkubah di gereja, saya bukan pastor, dan saya tidak selalu berkubah di gereja. Kalau orang jemput saya pergi khutbah, tetapi itu bukan pelayanan saya yang bukan pelayanan fokus saya, yaitu berkubah. Tetapi kalau kamu jenis yang berkubah di gereja dan sebagainya, I suggest to you, jangan baca komentari dahulu, sebab itu akan jadi bias, nanti kamu curi pendapat orang lain. Jangan baca komentari dahulu. Study dulu perenggan ataupun firman yang kamu ingin study, siapkan semuanya, dan kalau kamu mau rujukan, sebab itu komentari supposed to be rujukan, it's not the main thing. So apabila semua sudah habis, barulah kamu merujuk ke komentari, dan itu fungsi komentari. Kalau kamu jenis orang yang sharing the word of God, don't go to commentary first, go to what God speaks to you through the scripture, and that is the main point. Then you go out for commentary. If you go for commentary first, what you do is that kamu curi idea daripada orang lain, and that is unethical dari segi preaching, right? For me, right? Number 5 tools that you can use is that you use Bible handbooks. Use Bible handbooks. Bible handbooks, it help you to understand the background cultural dan juga whatever themes yang kita tidak understand. Sebab Alkitab ditulis melalui background Middle East, orang Israel. Dan pada masa sama juga, walaupun ada persamaan culture kita, tetapi ada yang berbeza culture. Dan kalau kita baca Alkitab, ianya berdasarkan culture orang Israel. Dan kita tak tinggal dengan orang Israel. Dan kita tidak tinggal di Middle East. Contohnya cuaca yang mereka ada tidak ada pada kita. Contohnya apa yang mereka guna tidak ada pada kita. Sebab itu kita perlukan handbooks untuk kita understand the backgrounds of the scripture that we read. Let me give you some suggestion yang saya sempat ambil tadi. This one that I really recommend. The Bible Manners and Custom of Bible Time. From this one, what you can do is that you can understand the background of firman yang ada. Contohnya, weaving. What are the background of weaving? Contoh dia lagi, cloth. Bagaimana pakaian yang mereka gunakan? What are the food that they eat? Macam mana dengan menggembala, shepherding? Sebab kita di Malaysia, di Sarawak, selalunya kita bukan penggembala, tapi Alkitab selalu mengatakan bahwa Tuhan ialah gembala kita. God is our good shepherd. But we don't understand what does it mean by shepherd. What is the background of shepherding? So when you have Bible handbooks, you can learn more about other religions. What are other religions during the time? Apakah hospitality mereka ada? Yang lagi Abraham jemput 3 orang makan bersama dengan dia. Kenapa kamu jemput orang asing? Kalau kita di Sarawak, kalau tengok orang stranger di luar sana, mana kita jemput makan? Tetapi bagi orang Middle East, itu a sense of hospitality. That is their culture. So it's help you understand the background of the scripture. What are the government, society, background of towns or village. So the new manners and customs of Bible times. Another handbooks that also can help for us. Ini saya juga beli semasa time Bible sales. I have 2 of this one and another one by saya lupa nama author dia. This one is about dramatic story of the Messiah in the Holy Land. This gives us a background tentang what are the people ideas of Messiah, apa pendapat orang dalam Alkitab, dan apabila kita membaca dalam perjanjian baru, ada setengah perkara yang kita tidak faham, dan melalui ini dia ada gambar dan dia ada ilustrasi yang mereka gunakan, so some things that you can look from there. So this is what we call by Bible handbook. And also you can have this Zondervan Handbook of Christian Belief. What are the Christian belief that you can use? For example, ini adalah general editor, dia adalah Alistair McGrath. I love this author. Talk about, for example, faith, about God, Jesus, salvation, the church, Christian hope, dan sebagainya. This is what we call also Bible handbook. Some people also use this sebagai Christian doctrine.
but I see this more to handbooks. Begitu juga, maybe last one. Banyak-banyak ni. And this one is so interesting. Encyclopedia of Bible Life. This also lebih kurang sama dengan manner and customs of Bible times, but this one is more truly. It is more lebih dalam lagi daripada yang lain. For example, we talk about homes, about food, clothing, jewelry, medicines, family events, religious events, the life of the nomad, the life of the farmer, civil life, and dan sebagainya. And these are very good for you to understand the background and the context of the scripture. So that is Bible books. And number six is you want to find Bible big picture overview. And this is very, very interesting. Bible worldview ataupun Bible big picture. One suggestion that I can share with you guys, tapi saya tidak ada bersama dengan saya pada hari ini, ialah God's big picture. God's big picture by Vaughan Roberts. God's big picture. And another one that you can learn is that this one is very interesting. It's by Chuck Missler. Last time saya ada CD dia. Learn the Bible in 24 hours. Learn the Bible in 24 hours. That one will give you overview of the scripture. Kalau dulu saya dengar dalam CD, saya dengar di bilik ibu saya. Sebab pada masa tu TV tidak ada DVD pada masa tu. Jadi di bilik ibu saya ada DVD dan ada katil lagi. Saya boleh baring sana dan tulis nota. Tu masa saya remaja lah, 20-an, something like that. Learn the Bible in 24 hours by Chuck Missler. That one is dulu saya pakai DVD, tapi sekarang ada available in YouTube. You study that. Is really interesting. And the third one that I suggest to you, this one pun sangat-sangat awesome, iaitu by David Pawson. Unlocking the Bible. Ada buku dia, saya lupa bawa turun tadi. Unlock the Bible by David Pawson, dan juga ada dalam DVD dekat office kami, ada DVD Unlocking the Bible. Dalam setiap buku dalam Alkitab dia akan bagi conclusion ataupun overview of that books. Dan ini juga kamu boleh cari dalam YouTube. Dan tadi kamu boleh cari Learn the Bible in 24 hours in YouTube. Also you can learn tentang Unlocking the Bible dalam YouTube juga. Dan ini agak sedih juga sebab David Pawson baru meninggal dunia pada minggu ini tadi, macam hari Jumaat ataupun Wednesday dia baru meninggal dunia. But David Pawson, Chuck Missler is people yang inspired me to read the Word of God. Sama juga dengan Dr. Thomas Chung. Dia juga banyak mengajar saya untuk study the Word of God. So you want to learn about the Bible big picture or the Bible overview. Sebab apabila kamu ada big picture or overview of the Bible, then kamu mulai memahami apa yang kamu baca. This time you need time lah. You must invest your time. And number 7 is, this one is for advanced sedikit lah. If you want to become advanced sedikit, you can go for systematic theology ataupun you can go for Bible doctrine. So bersama dengan saya ada 4 contoh dia. Yang pertama ialah Wayne Grudem's belief. Christian belief, 20 basic every Christian should know. Dan Wayne Grudem juga ada buku yang lebih tebal lagi, called Systematic Theology. That one also I suggest to you, tapi itu agak tebal. Dan di sini ialah anak dia Lloyd Grudem, dia buat dia more concise. So from this you can learn about Christian belief. So there are 20 topics that you can cover here. What is the Bible? What is God like? What is the Trinity? What are the sanctification and perseverance? What are death? What are the church? What is heaven? The final judgment, and what happened when Christ returned. So this one you can use theology. Another one is quite old, what we call a survey of Bible doctrine by Charles Caldwell Riles. So ini cover ni saya buat sendirilah sebab buku ini memang sudah sangat lama. So ini tajuk yang utama dia, a survey of Bible doctrine. From here also you can learn Christ's salvation, the nature of man, the world of angel, the Holy Spirit, Jesus the Lord, and what is the church, what does the future hold. So from here you can learn about doctrine. And for you who are evangelical, you can also read this, Karl Barth, and Evangelical Theology and Introduction. Sini juga Karl Barth is quite interesting. He's a German theologian. German theologian kan?
Ya, sepatutnya lah. Dia juga ada menulis one book called Church Dogmas. Church Dogmas. So that one also a bit tebal dan juga a bit complicated. So di sini juga dia menerangkan tentang faith, doubt, miracle, hope, prayer, and study, service dan sebagainya. So you can use this about evangelical theology. And my favorite is this. My favorite is this, Introduction to Christian Doctrine. Dan ini adalah also concise daripada Millard Erickson juga ada menulis satu buku yang lebih tebal lagi daripada ini, iaitu Christian Theology. Dan ini yang lebih concise. Tapi walaupun concise juga agak tebal juga. And I really love this. I really love this Bible doctrine. Ini kami guna untuk FES. Apabila saya join jadi staff FES, Fellowship of Evangelical Student, we use this doctrine, Introduction Christian Doctrine daripada Millard Erickson sebagai rujukan kami untuk study theology. Staff juga study theology for Christian doctrine. Just beritahu dengan kamu juga, seperti saya katakan tadi, saya bukan pastors, saya tidak melayani directly di gereja, dan juga saya tidak pernah pergi ke sekolah teologi. Ini disebabkan saya katakan tadi mindset, curious. Then through curious, I learn a lot of things. Alright, itu systematic theology and Bible doctrine. But this one you need to study with care, sebab setiap penulis dia ada bias dia sendiri. Some are more reform, some are more different kind of theology yang in their ideas. So, right. And number 8 that you can do is that you can use interlinear Bible. Interlinear Bible. And interlinear Bible is like this. Interlinear Bible, seperti apa saya katakan, this also can become a good tools or resources for you. Apa yang terjadi dalam interlinear Bible is that this is Greek Bible. Bagi kamu yang tidak belajar Greek macam saya, everything look Greek to me. So interlinear maksudnya di atas ialah dalam bahasa English, dan ini dia gunakan NIV, New English Version, dan di bawah ialah ada tulisan Greek dekat sana. Saya tidak paham tulisan Greek, dan di sana juga ada nombor, contohnya 1650 di sini, dan kamu boleh cari rujukan untuk nombor itu dalam reference yang belakang. Ya, belakang ini. So dia akan beritahu apakah maksud perkataan Greek itu yang dalam Alkitab. So this in the New Testament. Dan ini diberi oleh my colleague Chong Yupui. Dia bagi saya ni. Tak, dia bagi pada office sebenarnya. Tak, mulanya dia mau bagi saya. Kemudian saya cakap letak dekat office lah. Mulai makan-makan saya fikir lebih baik saya ambil dan saya simpan ini. Okay, saya simpan ini untuk saya. Interlinear. So from that, kalau kamu tidak memahami Greek sangat, you can use interlinear Bible, Bible dalam New Testament, ada lagi yang Old Testament. Daripada sana kamu boleh belajar tentang words, what are the words coming from. Tetapi kalau kamu belajar Greek tu lebih penting lagi lah. Tetapi pada pendapat saya, Alkitab ialah kalau Tuhan mau bicara dengan kita, lebih baik Tuhan bicara dengan kita dengan bahasa kita sendiri, dalam bahasa English ataupun dalam bahasa Malaysia, kan? Alright, kalau kamu mau study Greek, teruskan. Tapi jangan buat Alkitab tu terlampau complicated sehingga kan orang tidak faham. Okay? Alkitab tu harus menjadi simple for us to understand, but not too simpleton, but also it become easy to understand, simple to understand, but also acknowledge that there are things that we need to go deeper and need to understand more. Alright. Itu tentang interlinear Bible. And number 9 is that you listen to Bible expository preaching. Listen to Bible expository preaching. My favorite is John MacArthur. John MacArthur. Kamu pergi kepada website Grace to You, dan di sana kamu boleh mendengar exposition preaching. Exposition preaching maksudnya, bagi kamu yang mungkin tak berapa faham dengan ini, exposition preaching maksudnya kamu preach the word of God, the whole counsel of the word of God. Katakan kamu preach, kalau John MacArthur dia selalu beberapa ayat saja, dia boleh buat satu firman Tuhan dan tak ada skip, dia go through the whole text. So daripada sana juga boleh membuat pemahaman kamu tentang Alkitab, iaitu listen to Bible expository preaching. John MacArthur is my favorite. Another my favorite is David Pawson. David Pawson is my favorite, my all-time favorites. John MacArthur juga my favorite. And also number 3 is that it always be good to listen from other people from different denomination ataupun different worldview. Then you can listen to another of my favorite is Skip Heitzig.
So John MacArthur, David Pawson, and Skip Heitzig. These three people come from a different theological background, but they exposition the Word of God faithfully. So ada orang yang bangga sangat dengan mengatakan bahawa saya reform, dan mereka hanya mau dengar daripada reform pastor ataupun reform preacher saja. In that way, you limit your mind. You need to open your view more from listen to other denomination too, and that is my suggestion. So listen to Bible expository preaching. And number 10 is Bible devotions. Alright, Bible devotions juga penting, especially kalau kamu beginners. Pada masa sekarang saya tak guna lagi Bible devotion because as we grow up, I think we need to also grow up in our understanding. So if you still want to use Bible devotion, also tools for you, you can use YouVersion apps. Also you can subscribe ataupun follow our daily bread or DB, our daily breads. They also have good devotion. But as we grow up, in my opinion, we need to let go of devotion. But devotion is other people finding from the Word of God. So this can be, their devotion can be applied untuk kita, tetapi also it might be not related. So Bible devotion is good for beginners, but over the years, as you become more mature Christian, maybe you need to let go of Bible devotion. But this is one of the tools also. Yang number 11 is that you use Bible study books. I don't have now. Ada Bible, ada Alkitab yang ada juga komentari pendek dalam Alkitab itu dipanggil sebagai study Bibles. So dalam Alkitab itu ada komentari pendek tentang firman itu, dan itu sesuai untuk kamu guna Bible study lah. Tapi pada pandangan saya, untuk kamu membaca Alkitab, lebih baik cari Alkitab yang tidak ada komentari, sebab nanti kamu akan baca komentari itu lebih daripada firman Tuhan. Kalau boleh kamu asingkan, tetapi kalau kamu guna untuk Bible study, mungkin kamu boleh guna Bible study Bibles, and it's quite important too. But just be careful lah. Nanti kamu baca komentari itu lebih daripada firman Tuhan itu sendiri. But this is also to study Bibles. And number 11, I think last one. The last one is go for scripture engagement. Dalam IFES, International Fellowship of Evangelical Student, di mana saya melayani dalam FES Malaysia, we have these resources called the Word Among Us. Daripada that resources, also you can learn about scripture engagement. Dipendekkan cerita, scripture engagement maksudnya ialah bukan hanya membaca Alkitab, tetapi memahami Alkitab. Bukan hanya memahami Alkitab, tetapi mengaplikasikan Alkitab. Dan bukan hanya mengaplikasikan Alkitab, tetapi kita juga berkongsi firman Tuhan kepada orang lain. So scripture engagement is merangkumi a big picture of not just reading the Word of God, but put it in your heart, in our mind, and put God at the center of your life, and also sharing the Word of God to other people. Then scripture engagement, also scripture union juga ada buat benda macam ni. Campus crusade juga ada buat macam ni. I think most of the Christian organization they start to think about this scripture engagement. So one of the resources that you can use is the Word Among Us daripada IFES. And also I did not put in tools. Another thing that I want to share with you guys is that baca buku juga yang tiada kaitan dengan Alkitab. Read books that is not just circling around the Word of God, because as we know that we can learn God from other area too, but especially from the Word of God lah. Itu yang saya maksudkan tadi. Especially the Word of God is you can learn God more deeply, but also you can learn from other people, learn science people, learn psychologists, learn history of the world, learn other religions, resources. Read about Islam, read about Buddhism, read about Hinduism, read about false religions, read about other Christian sect ataupun Christian yang lain, Christian Science, for example, Jehovah's Witness. Learn from this also. We want to expand your knowledge. Kenapa? Sebab when you read the Bible, dan kamu juga membaca buku from different genre and different subject,
it can extend your mind more deeply. For example, I love to read about psychology, about human behavior by Robert Greene, human nature. From there also you can put that understanding into reading of the Word of God. For example, kamu boleh mengkaji tentang kepribadian Raja Daud. Daripada sana kamu boleh melihat how psychology of him doing all this. So you also want to read widely, and also you want to read something yang bertentangan juga. Tapi ini untuk advance lah, bagi yang mau advance. Jangan pergi kepada ini dulu buat apa yang saya sudah share tadi. Bagi advance, you can read about faith versus fake. This is about atheism. Okay. Also about divinity of doubt. Divinity of doubt. God and atheism on trial. This is more to agnostic in the Bible books. So from this also, you want to learn about something yang bertentangan dengan apa yang kamu pelajari. Why this is important for me especially? Because we don't want to just stuck in just one kind of thinking, but we want to challenge our belief, and we also want to challenge the way we understand the world, understand God, and understand the people around us. And apabila kamu hanya cakap pasal Alkitab saja, jadi benda tu boleh jadi membosankan, dan kamu boleh jadi orang yang paling bosan di dunia apabila kamu hanya boleh bercakap tentang religion. Why don't you also study about other subjects? But the things that you must study first and your focus every day is the Word of God. But also you want to expand your mind also. Let me close with this. Ada satu quote yang mengatakan, but we don't know siapa yang quote ini. It says this: when the student is ready, the teacher will appear. When the student is ready, the teacher will appear. Why I quote this? Sebab apa yang saya share tadi, tools dan juga tips, ianya sangat banyak. It might overwhelm you. Ianya boleh membebankan kamu juga, sehingga kamu macam, oh, kenapa saya tidak ada commentary, saya tidak ada handbook, saya tidak ada buku teologi. I think it's okay kalau tidak ada. Buat masa sekarang it's okay. Sebab pada pandangan saya dulu, pada masa dulu apabila saya cuba mengkaji firman Tuhan, saya haus, saya rindu untuk membaca firman Tuhan, mengkaji firman Tuhan. Saya tidak ada resources seperti apa yang saya share dengan kamu. Tetapi semakin saya mau mengkaji firman Tuhan, the more resources yang saya boleh cari, the more resources come to me. Seperti itu, when the student is ready, apabila kamu sudah bersedia, the teacher will appear, or the tools will appear. Apabila kamu pergi ke bookstore, for example, kamu boleh cari benda, oh, mungkin saya cari pasal doktrin, mungkin saya perlu cari tentang Bible commentary ataupun handbook. From there, when you are ready, you start to see, and resources start to come to you, and teacher start come to you. When the student is ready, the teacher will appear. Do not let all these tools and tips overwhelm you, but let all of it to remind you that there are many ways to study the scripture, but the most basic, yang paling basic, is just read the Word of God. Read the Word of God. So these are my tips and tools that I share to you guys. If you have any comments or any question, you can just ask me from comment, either from Facebook or from Instagram or from YouTube. Just share this. Dan kalau ini memberkati kamu, share this video to other people too, supaya mereka juga become a students of the Word of God. Sehingga kita berjumpa lagi dalam Legacy.tv, dalam season Legacy.tv interview special untuk season yang kedua, yang lebih hangat, yang lebih panas, dan juga topik-topik yang lebih kontroversi. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya.